Berita Metro TV hadir sepanjang hari. Suguhan paling hangat menemani Anda membuka pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Metro Pagi Prime Time. Menaati protokol kesehatan dalam melaporkan informasi. Tak hanya untuk saling menjaga antara kami, tapi juga sebagai pengingat Anda sebelum memulai ragam aktivitas dalam sehari. Metro TV, knowledge to elevate. Kita akan masuk pada pembicara yang berikutnya. Saya persilakan di sini Ike. Saya kembalikan ke Ike. Baik, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Udaya bahwa kita ada 5 kontributor yang akan menceritakan pengalaman mereka walaupun mereka sudah tinggal di luar Indonesia. Ada yang tinggal di Jerman, ada yang tinggal di Australia, ada yang tinggal di Jepang, ada yang tinggal di Scotland. Betapa mereka sudah tinggal jauh dari Indonesia, tapi hati mereka tetap melekat ke Indonesia. Jadi ini adalah kenapa judul dari webinar itu ditulisnya jauh di mata tapi dekat di hati. Itu adalah ungkapan bagi 5 kontributor ini. Mereka masih tetap mencintai Indonesia dan kita bisa dengarkan pengalaman mereka satu persatu. Kita mulai dari Australia dulu ya, Pak Udaya. Ya. Kita mulai dari Pak Eka Lim yang saat ini bermukim di Kota Perth. Saya akan share screen presentasi dari Pak Eka atau Pak Udaya mau kasih video dulu? Kita kasih share screen. Langsung share screen, aja. Ya. Baik. Kontributor pertama kita dari Perth, tadi saya bilang beliau adalah Pak Eka Lim, dengan nama lengkap Lim Eka Setiawan. Beliau lahir dan besar di Pulau Bangka, kalau nggak salah di Belinyu ya, Pak Eka. Sebelum meneruskan dekat Belinyu. Iya. Lagi masuk dari Belinyu lagi. Oh iya, lebih masuk lumut, lagi lumut. Ya. Makanya orangnya lumutan. Oke. Kemudian meneruskan pendidikan di Palembang, lagi-lagi di Palembang ya, di teknik pertambangan, angkatan 1987 di Universitas Sriwijaya. Dan ini adalah pengalaman kerja dari Pak Eka sebagai konsultan, dari bawah ya, beliau bekerja di Kaltim, Prima Coal, sebagai mining engineering. Kemudian di tahun 1996 hingga 2001 beliau bekerja di Newmont Minahasa sebagai Chief Mining Engineer. Kemudian di periode 2001-2003 kembali di Newmont, tapi di Nusa Tenggara, Batu Hijau Mine sebagai Senior Specialist Engineer. Di tahun 2003 hingga 2006, beliau bekerja di Oxiana LXML PDR ya, di Sepon Mine sebagai Mine Technical Services Superintendent. Dan di tahun 2006 hingga 2010 beliau kembali bekerja di Newmont, Australia, di Boddington Mine sebagai Senior Long Term Planning Engineer. Kemudian masih di tahun 2011 hingga 2018 juga masih sebagai di Newmont, Australia sebagai Mine Engineering Superintendent. Dan di tahun 2019 beliau dipindahkan ke Ghana, tapi di dalam company yang sama di Newmont Ghana sebagai Regional Director Mine Technical Services for Africa. Dan saat ini beliau sudah menyelesaikan dan di Ghana dan kembali ke Perth. Beliau bekerja sebagai konsultan paruh waktu konsultan pertambangan paruh waktu ya Pak Eka ya. Kemudian sebagai keanggotaan profesi terdaftar sebagai member of Society for Mining Metallurgy and Exploitation atau SME, kemudian member of Australian Institute of Mining and Metallurgy atau MAUS IMM ya Pak Eka. Saya persilahkan ke Pak Eka untuk melanjutkan presentasinya. Saya akan share screen dari saya. Terima kasih Ibu Eneke, makasih banyak. Ya, saya mungkin agak sedikit anomali karena profesi yang saya pilih mungkin tidak banyak di dunia pertambangan. Tapi mungkin itu boleh jadi karena saya berasal dari Pulau Bangka yang kental dengan pertambangannya. Saya lahir dan besar di satu kampung yang sangat kecil yang
Pak Udaya tadi ya, Kampung Lumut antara Sungai Liat dan Blinyu masuk lagi, dan ini saya ingin menampilkan di slide ini adalah inilah kampung saya dibesarkan, kampung yang sangat kecil, mungkin sekitar 2.000 orang penduduk atau 3.000 ya saat ini, dan dulunya adalah kampung pertambangan pendatang dari Tiongkok. Dan pada waktu saya masih kecil, mungkin 90-90% masyarakat saya masyarakat Tionghoa. Jadi saya dibesarkan dalam kondisi seperti itu. Ibu dan ayah saya adalah guru pada waktu masih sekolah Tionghoa. Papa saya sendiri adalah pengajar juga, tidak tamat SMP pada saat itu, tapi mengambil pendidikan distance education, kemudian mengajar di SMA di Palembang, di sastra dan bahasa Cina. Dan kalau dilihat dari kampung yang sangat sederhana, di mana penduduknya atau masyarakat Tionghoanya sangat jauh dari stereotip bahwa orang-orang Tionghoa adalah orang-orang yang berada di sini. Masyarakatnya kebanyakan adalah petani, nelayan, dan mungkin pedagang kelas kampung dalam hal ini. Kampung saya pikir waktu listrik PLN masuk itu mungkin sekitar tahun 2000-an. Jadi kita masih kampung yang sangat sederhana sampai sekarang pun, tidak banyak lapangan kerja yang tersedia. Kebanyakan dari kita anak-anak muda atau anak-anak remaja itu setelah menamatkan SMP meneruskan ke luar, khususnya ke Pulau Jawa. Mungkin saya agak sedikit ke Palembang, dan seperti saya bilang, saya mungkin sedikit anomali bahwa saya meneruskan sekolah daripada berbisnis misalnya gitu, atau mengikuti orang di Pulau Jawa. Saya sempat menganggur maksudnya tidak meneruskan sekolah 1 tahun, kemudian setelah itu saya masuk ke bidang studi matematika pertambangan. Setelah kalau kita lihat di sini ada beberapa, di sebelah kanan atas ada industri kerupuk atau kemplang yang sangat terkenal dari Bangka, dan itu sampai sekarang masih menjadi industri rumahan yang bisa kita nikmati kalau kita ke sana, atau sekarang mungkin banyak yang dikirim ke luar kota atau keluar pulau. Dan di bawah, baris bawah, di situ ada beberapa rumah yang sangat tipikal di tempat kita, dan ini adalah rumah-rumah yang cukup bagus pada masanya gitu. Yang bisa kita kunjungi, yang di bagian tengah bawah itu adalah Kampung Gedong namanya, yang merupakan yang pada masa jayanya memiliki beberapa rumah yang sangat bagus yang dimiliki oleh kepala-kepala tambang timah seperti itu. Dan Pak Udaya sempat ke sana bersama saya pada tahun 2019 sebelum saya ke Ghana. Kita mengunjungi dari rumah ke rumah, dan itu adalah salah satu rumah, sebenarnya itu bukan di Lumut tapi di daerah Blinyu, Sinchong tepatnya. Di situ setiap rumah, secara kebetulan setiap rumah yang kita masuk itu selalu ada altar kangkungnya. Saya nggak tahu, mungkin karena kedekatan Pak Udaya dengan tokoh kangkung ini. Bisa slide berikutnya, Kak? Ya, saya sedikit menceritakan latar belakang profesi saya. Profesi saya lah yang membawa saya mengenal banyak budaya antar bangsa. Saya setelah menamatkan sebenarnya di kampung saya hanya ada SD, saya SMP dan SMA saya ada di Blinyu, jadi kita harus berangkat setiap hari dengan mobil sekolah, tepatnya truk sekolah itu, yang di mana truk
truk P5 truk yang dikasih terpal di atasnya dengan 2 bangku panjang di dalamnya. Jadi saya menyelesaikan SMA di Kota Belinyu dan meneruskan pendidikan di Palembang untuk teknik pertambangan. Setelah saya menyelesaikan itu, pekerjaan pertama saya di Kalimantan Timur di tambang batu bara. Mungkin gambar pertama di pojok kiri atas itu adalah kita berfoto di truk-truk yang cukup besar pada waktu itu yang mengangkut batu bara. Dan setelah 4 tahun saya menuju ke Sulawesi Utara, tepatnya Minahasa. Tambang selalu ada di hutan, jadi daerah kerjaan saya adalah di hutan-hutan, di daerah-daerah yang sangat terpencil. Setelah 5 tahun di Minahasa, saya mendapat tugas di perusahaan yang sama di Sumbawa selama 2 tahun. Sebelum saya memutuskan untuk keluar dan mendapatkan pekerjaan di Laos. Dalam hal ini flying in, flying out dari Bali ke Laos. Pada saat itu yang mendorong saya adalah lebih karena ingin melihat dunia lebih luas, dan dengan profesi saya sebagai pekerja tambang saya bisa melakukan itu waktu saat itu. Tapi itu suatu resiko yang sangat besar juga yang diambil, karena sebagai nasional kita punya kenyamanan bekerja di dalam negeri dengan perusahaan, semua perusahaan yang saya kerja adalah investasi asing, jadi sebenarnya kita cukup nyaman. Tapi pada saat itu saya mengambil keputusan untuk keluar dan bekerja di sebenarnya negeri yang entah berantah di Laos, satu negara landlocked pada saat itu sampai sekarang masih negara di bawah pemerintahan komunis. Jadi perjalanan yang kita lakukan adalah dari penerbangan dari Bali, dari Bali ke biasanya sampai ke Bangkok, terus di situ menginap 1 hari, dan kita terbang ke Ubon Ratchathani sebelah barat dari Bangkok. Terus dengan kendaraan kita sampai ke Mukdahan di pinggir Sungai Mekong, menyeberang ke Sungai Mekong di seberangnya di Savannah Gate, terus menaik kendaraan lagi. Pada waktu jalan itu cukup rusak sampai hampir 10 jam. Jadi 1 hari full dari pagi subuh sampai ke malam kita baru sampai ke lokasi pertambangan. Dan saya menghabiskan waktu 3 tahun di sana. Di situ adalah jalur yang dikenal dengan Ho Chi Minh Trail, yang dimana penuh dengan bom-bom yang belum sempat meledak pada zaman Perang Vietnam pada saat itu. Bagian dari kegiatan pertambangan adalah ada beberapa tim pembersih bom yang harus membersihkan setiap jengkal tanah yang harus kita tambang. Di situ saya bisa melihat kesederhanaan masyarakat setempat dan saya terus terang kita punya kesempatan untuk pergi ke kampung-kampung yang ada di sana, dan juga kita makan seperti biasa, sehingga kita juga bergaul dengan penduduk setempat. Pekerja-pekerja kita banyak sekali, dan memang mayoritasnya adalah dari setempat. Dan engineer kita banyak lulusan dari Rusia, karena mereka adalah negara komunis di mana pemuda-pemuda Laos banyak mendapatkan beasiswa dari Soviet pada saat itu. Yang saya salut dalam budaya mereka adalah begitu mudahnya mereka memaafkan kegetiran yang mereka rasakan selama Perang Vietnam. Jalur Ho Chi Minh adalah jalur di mana pasukan dari Perang Vietnam pada saat itu, tentara Ho Chi Minh yang dibom sangat hebat selama 6 sampai 7 tahun, dari tahun 65 sampai ke 72. Nah, di dalam gambar ini kalau kita lihat di pojok bawah itu adalah tempat kerja saya pada saat itu. Dan pada saat saya meninggalkan Laos, diadakan upacara, saya mengikuti upacara lokal di mana
salah satu surveyor, nenek dari surveyor kita, dan juga kakeknya di rumahnya, kita melakukan prosesi itu. Kita juga mendapat teman-teman Indonesia cukup banyak bekerja di sana, mendapatkan bahwa budaya yang mereka tampilkan itu sangat dekat. Salah satunya adalah budaya orang Batak. Ternyata sangat mirip sekali. Meskipun teman saya tidak tahu apa yang menyebabkan, maksudnya bagaimana perjalanan sejarah dari perjalanan budaya yang ada sampai begitu dekat dengan budaya orang Batak. Mulai dari prosesi, termasuk ini yang namanya upacara basi, dan juga bagaimana ulos mereka dan juga tarian lambung mereka sangat dekat dengan tarian-tarian orang Batak. Setelah itu saya pindah ke Australia dan bekerja 10 tahun lebih, 13 tahun tepatnya di salah satu tambang terbesar yang ada di sana. Di foto di atas bagian bagian atas sebelah kanan itu adalah tambangnya, yang tambang emas yang sangat besar. Kita ada 2 lubang besar yang dengan diameter yang hampir 2 kilometer. Setelah itu saya punya kesempatan untuk menjadi tenaga asing, keluar dari Australia 2 tahun. Saya ditempatkan di Ghana. Saya juga sangat menikmati pekerjaan di sana. Sayangnya saya tidak punya banyak waktu untuk menjelajahi kebudayaan di sana. Saya sempat mengunjungi Kastil Elmina, adalah kastil tempat dikumpulkannya budak-budak yang akan dikirim ke Amerika pada saat itu, didirikan oleh Portugis pada tahun 1482 dan diteruskan kepemilikannya ke Belanda dan Inggris sampai lebih dari 400 tahun sejarahnya. Kita bisa melihat begitu banyak sejarah kelam dari sejarah perbudakan di situ. Sesuatu yang membuat kita berpikir ternyata manusia itu bisa begitu kejam terhadap sesama manusia. Mungkin secara umum dari segi profesi saya dan asal saya tidak saya dari kecil atau dari asalnya sudah menerima ketionghoaan saya sejak awal. Jadi saya tidak punya banyak masalah tentang itu, dan saya merasa bahwa itulah identitas yang saya punya, dan itu mungkin itulah yang mendorong saya untuk lebih terbuka, menunjukkan identitas ketionghoaan saya, dan dengan lebih terbuka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang ingin mencari lebih dalam akar saya. Dan dari slide ini yang barusan ditunjukkan ini, kita pada waktu itu di tahun 2017 kita melakukan satu kegiatan Imlek dan Cap Gome. Pada saat itulah saya mengenal Pak Udaya. Kita bersama-sama dengan teman-teman di sini melakukan dua kegiatan yang cukup besar pada saat itu, dan yang pertama kali kita lakukan yaitu eksebisi dan bazar di pagi hari dan siangnya, sementara dinner atau gala dinner pada malam harinya. Sebenarnya ini atas dorongan dari teman-teman di diaspora pada saat itu, dan juga konjen kita pada saat itu menyampaikan keinginan orang-orang Indonesia Tionghoa melakukan kegiatan yang selama ini hanya dilakukan oleh mungkin orang Malaysia atau Singapura. Jadi bisa dilihat di sini kita menampilkan begitu banyak atraksi yang dan Pak Udaya membantu dari segi budaya-budaya yang pada saat itu mendatangkan tim pertiwi dari Tangerang dan juga sekolah yang dikelola oleh Pak Udaya. Dan pada saat yang sama, pada acara yang sama, kita juga
dibantu oleh konjen kita juga mendatangkan konsulat dari negara-negara sahabat kita dan juga termasuk beberapa politikus yang ada di Western Australia, dalam hal ini adalah member of parliament kita. Dan disinilah kita merasa begitu mendapat dukungan, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita memperkenalkan Indonesia kita lewat jalur budaya. Kok bisa slide berikutnya? Ya. Dan kita sempat vakum beberapa tahun setelah pada PECUD kemarin kita melakukan kegiatan yang sama di mana semua kita bisa menikmati kebudayaan-budayaan yang begitu yang menjadi akar dari budaya kita. Dan ya, ini adalah kita pada kegiatan PECUD ini kita juga melibatkan rekan kita dari peranakan Malaysia untuk ikut kita merayakan ini. Dan ini adalah kegiatan kita yang barusan tadi sore. Setelah kita membentuk Pertiwi Western Australia, kita melakukan kegiatan yang lebih rutin. Dan ini kita bisa lihat bahwa ada suatu kehausan dari teman-teman kita. Pada awalnya kita tidak mengharapkan atau tidak mengekspek sedemikian orang banyak hadir. Pada waktu itu kita perkirakan sekitar 30 orang, ternyata lebih dari 100 orang di sini. Dan di situ kita bisa lihat perayaan 76 tahun kemerdekaan, di mana kita juga melakukan banyak kegiatan yang nostalgia, dan begitu juga dengan melakukan kegiatan kuliner yang bisa kita nikmati bersama. Dan ini memberi kita keyakinan bahwa masyarakat kita sangat apresiatif terhadap budaya dan menjadi akar budaya mereka. Jadi nyolong start ya Pak Eka. Ya, sudah merayakan dulu di Perth ya. Betul. Ya. Rayakan 76 tahun Indonesia Merdeka ya. Benar. Dan ini antusias sekali, kegiatan seperti ini sangat membantu. Beberapa asosiasi ormas kemasyarakatan di sini juga melakukan itu. Tapi saya pikir kita atas nama Pertiwi cukup menarik perhatian dan mendorong banyak ingin melakukan kegiatan bersama kita. Dan kita pada saat yang sama kita barusan bulan Juni kemarin mendeklarasikan diri mendirikan peranakan Tionghoa dan warga Indonesia Pertiwi di Western Australia. Dan kita ingin sekali lagi merayakan nilai-nilai luhur kemanusiaan lewat kegiatan budaya ini. Kita mencanangkan ada 2 kegiatan internal. Kita tahu betul bahwa pertama adalah kita ingin menggalang keakraban sesama anggota dalam merayakan kearifan dari akulturasi budaya ini. Dan ke eksternal seperti yang kita sudah lakukan, kita ingin memperkenalkan budaya peranakan lewat kerjasama dengan ormas-ormas lainnya. Dalam hal ini kita sudah mulai pada saat perayaan PECUD itu, yaitu dengan berkolaborasi dengan peranakan Malaysia. Dalam hal mereka menyatakan diri adalah peranakan community Western Australia, lebih ke Malaysia dan Singapura. Dan seperti kita lihat di sini, keanggotaan kita itu lebih pada orang-orang yang mencintai, terlepas dari apapun latar belakang, memiliki kecintaan dan keinginan dan atau ikatan terhadap budaya peranakan, dan berkeinginan ikut bersama mengemban misi kemanusiaan melalui kegiatan budaya ini.
Jadi di sini memungkinkan bahwa semua warga Indonesia yang punya kecintaan terhadap budaya peranakan bisa bergabung dengan kita. Untuk slide berikutnya, oke. Mungkin ini saya tutup di sini. Di sini pada tahun 2017 kita melakukan melakukan perayaan Imlek di sini. Kita tidak hanya menampilkan budaya peranakan dan Indonesia, tapi kita juga mengkombinasikan atau menghargai atau membawa suatu kebudayaan lokal, di mana kita lihat di situ ada alat musik namanya didgeridoo, yang itu tiupan yang menjadi alat musik masyarakat lokal aboriginal di sini. Dan saya pikir ini menjadi ikon bahwa ya kita leluhur kita mengajarkan untuk menjunjung langit di mana kita berpijak. Saya pikir kita perlu menunjukkan itu dalam perjalanan kita sebagai orang peranakan Tionghoa yang hidup di Indonesia. Kita sangat beruntung dengan kondisi sekarang dan juga punya kesempatan hidup di damai di negara yang kita hidup sekarang. Jadi kita juga melihat teman-teman dari Indonesia juga memiliki kegiatan kecintaan kepada Indonesia, pada saat yang sama juga berkontribusi kepada Australia, karena disitulah kita nilai-nilai kemanusiaan kita tunjukkan di sana. Saya pikir mungkin itu aja. Saya sebagai penutup saya ingin juga menyampaikan bahwa dari kebangsaan dan kemanusiaan, ya, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Mas Agustinus tadi, bahwa ya kemanusiaanlah yang mungkin yang kita harus mencari persamaan yang ada di kita, ya. Terakhir saya mungkin akan mengutip sedikit yang salah satu pernyataan dari seorang cendekiawan, seorang biarawan, Sri Kadamananda. Dia bilang, menurut agama kita masing-masing, kita mungkin memiliki keyakinan yang berbeda tentang kehidupan dalam kita dan akhirat, tapi kita tidak menyadari bahwa kita semua sama dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita sama dalam kelahiran kita, dalam penyakit kita, dalam usia tua kita, dalam ketidakpuasan, dan akhirnya kita sama dalam kematian kita. Jadi apapun, apakah itu debu emas atau debu biasa, keduanya menyebabkan masalah pada mata. Dengan cara yang sama, apakah itu mengumandangkan perang atas nama agama atau alasan lain, keduanya membawa kesengsaraan bagi umat manusia. Saya pikir kemanusiaan itulah yang menjadi dasar. Saya sangat respect dengan Pak Udaya yang meletakkan kemanusiaan sebagai dasar pembentukan Pertiwi di sini. Itu aja. Terima kasih sekali, Philip. Oke, jadi terima kasih, dan satu kebanggaan kita bagaimana teman-teman ini semua sudah melihat dari kacamata hati yang tadi saya katakan, bukan mata kasat lagi, ya, bahwa pada dasarnya ya hanya satu ras di bumi ini. Nah, ini saya bangga sekali, hari ini baru saya lihat namanya muncul, ya, teman. Jadi Profesor Herawati, selamat datang, ya. Beliau adalah ahli DNA yang bisa membuktikan bahwa di dalam tubuh kita mengalir darah berbagai macam bangsa. Jadi kemanusiaan dan satu tadi ras yang kita kenal adalah manusia. Jadi kemanusiaan ini yang menyatukan kita, dan budaya buat saya adalah ibarat langit, udara dengan air, tidak ada batas, saling memberi. Ya, oke, terima kasih Lim, sekali lagi Limeka. Nah, untuk yang berikutnya adalah yang dari Melbourne. Ini yang paling malam ini. Oke, nah, Hanisan ini luar biasa, anak muda yang luar biasa. Nah, hari ini memang sengaja. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin ini salah satu perbedaan kami di Pertiwi. Kami memang mencoba untuk bukan mau menonjolkan sesuatu, tapi sharing bagaimana
ya semakin banyak orang yang kita tahu, semakin bisa juga memberikan satu motivasi, termasuk juga kami juga belajar dari saling belajar dari satu sama lain. Nah, ini Hanisan, ya, dia lahir di Salatiga, ya, dan profesional IT, ya, pernah mengajar di Jakarta juga dulu di BINUS, ya, dan menjadi profesional IT di Melbourne. Nah, ini juga satu message dari saya atau dari kami mengatakan bahwa dunia itu luas tetapi yet narrow, artinya tidak lagi ada batas, ya, dunia, tetapi yang ada adalah perasaan keberadaan kita, di mana kita berada dan di mana rasa-rasa yang tadi dikatakan dengan identitas kita. Nah, Hanisan ini anak muda yang sangat kreatif, ya, dan dia melakukan banyak terobosan-terobosan dalam masa pandemik seperti begini juga. Dia melakukan terobosan bagaimana bisa menghidupkan, ya, sekaligus, ya, menyatukan komunitas Indonesia yang ada di Melbourne. Oke, saya berikan waktu 10 menit untuk Hanisan, silakan. Sorry ya, yang di Melbourne udah kemalaman. Ya, selamat malam Pak Udaya dan teman-teman sekalian. Nama saya Hanisan. Oke, selamat siang buat yang di Eropa mungkin. Saya mencoba sharing ke layar saya. Ya, apakah sudah terlihat sekarang? Sudah. Oke, yap. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ya, judul presentasi saya adalah Indosfood Journey, karena Indosfood adalah suatu hub yang kita mulai buat sejak tahun lalu, Maret 2020, di Melbourne. Saat ini Indosfood sudah berkembang, kita memiliki sekitar 3.000 members di 20 WhatsApp group, lebih dari 20 WhatsApp group, ya. Selanjutnya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Bagaimana kita melihat suatu masalah menjadi suatu opportunity, di mana kita bisa menyatukan orang Indonesia, itu adalah nomor satu. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat bagaimana suatu kompetisi di antara penjual makanan yang tentu saja mestinya sangat bersaing, ya, satu sama lain, menjadi semacam cambuk untuk maju. Semuanya menjadi kreatif dan menjadi lebih inovatif lagi dengan produk-produknya. Itu yang ingin saya ceritakan di sini. Indosfood sendiri adalah WhatsApp-based community. Jadi kita menggunakan WhatsApp. Very simple technology, tapi it's to the job. Jadi sekali lagi WhatsApp kita gunakan, kita menyatukan semua restoran di Indonesia di Melbourne. Saat ini sudah tergabung sekitar 70 lebih restoran. Perlu digarisbawahi bahwa restoran-restoran itu adalah restoran resmi, juga bisnis-bisnis makanan rumahan tapi tetap resmi. Kami tidak mengakomodasi yang melanggar hukum Australia, karena kami just for the peace of mind our customers dan semua orang yang mengkonsumsi. Jadi kita hanya mengakomodasi mereka yang resmi saja. 100% non-profit, jadi kami tidak meminta sedikit pun komisi, insentif, dan apapun dari si vendor, karena kita melihat sendiri bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup, survive during the pandemic. Jadi kita tidak ingin minta sesuatu pun dari mereka. Jadi 100% not for profit, for charity. Kita melakukan usaha-usaha untuk mengempower mereka dan mengenergize mereka supaya mereka tetap semangat dalam pandemi ini. Indosfood sendiri kita dicetuskan oleh 9 orang. Saya hari ini mewakili mereka semua. Saya Sutiono yang pertama, Edilianto saya sendiri, Hanisan, Rocky Kristianto, dan Mervin Jo. Mungkin pernah dengar Karina Jo yang di Oxford. Ini kakaknya yang menemukan AstraZeneca. Novak Wilin, Kartonoko, Widodo Budiono, dan William Suwadi. Indosfood logonya didesain oleh anak muda yang sangat kreatif, namanya Nadia Ang. Dia desainer
Indosfood kita gunakan O-nya 1 ya. O-nya bukan 2 tapi 1. Kenapa? Karena kita fusion Indo dan OS. Kita tinggal di Australia, kita orang Indonesia tapi tinggal di Australia. Awal mulanya adalah Indosfood itu adalah hanya makan-makan biasa, satu grup private, grup WhatsApp, grup orang-orang yang suka makan, kita sharing makanan di mana. Tapi begitu pandemi COVID mulai terasa tahun lalu, kami melihat itu sebagai bagaimana sebaiknya kita menggunakan ini untuk hal yang lebih positif bagi semua pedagang makanan. Jadi setelah setelah kami mendirikan hingga saat ini kita memiliki 3.000 members dan akan terus bertambah. Tahun lalu sekitar 2.000 special package makanan itu sold setiap week. Jadi kira-kira ya. Terus ada Instagram, ada Facebook juga. Silakan follow Indosfood Melbourne. Lahir dari rasa setia kawanan sosial. Jadi kita melihat sebagai perantau di luar negeri, mengapa sih tidak saling bantu? Biasanya yang terjadi adalah sebaliknya, saling menjatuhkan, tapi kita tidak ingin hal itu terus terjadi. Kita ingin melihat semangat dari para orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, mengapa kita tidak bisa bersatu dan membuat ini sebagai suatu opportunity untuk maju bersama-sama. Misi Indosfood adalah 2. Short term kami membantu vendor supaya tetap bertahan selama COVID. Yang long termnya adalah memperkenalkan makanan Indonesia seluas-luasnya ke Australia atau ke dunia. Jadi kalau Anda lihat sendiri Indonesia itu kenapa sih makanannya seperti apa? Rendang pernah menjadi pemenang CNN Best Food several times ya, nomor 1. Tapi kalau kita lihat sendiri Indonesia itu 18.000 island atau lebih, 300 etnis group. Indonesian cuisine itu sangat diverse, ada Javanese, Melayu, Minangkabau, dan sebagainya. Influence-nya juga luar biasa dari Dutch, dari Chinese, Melayu, Peranakan, Arab, Indian, dan sebagainya. Satu dish bisa punya variasi yang sangat banyak. Kalau kita ngomong soto, ada sekitar 200 soto di Indonesia. Kalau kita ngomong lontong cap gome, ada yang versi Tegal, ada yang versi Surabaya pakai petis, ya kan? Ada yang di Jogja pakai sambal goreng remploati dan sebagainya. Hal-hal semacam ini yang membuat kita harus terus memperkenalkan makanan Indonesia ke panggung dunia dengan secara seluas-luasnya. Mengapa? Karena orang hanya mengenal mungkin rendang, mungkin hanya sate. Orang bule hanya tahu gado-gado atau nasi goreng. Siapa yang tahu bahwa Indonesia itu, makanan Indonesia itu ada juga yang mie Aceh di Aceh. Ada juga mie ayam yang menggunakan pork juga ada di Jakarta. Ada ratusan mie ayam di Indonesia. Hal semacam itu yang membuat kita terus bertanya-tanya, kalau hanya rendang yang dikenal terus, sampai kapan publik di Australia atau di seluruh dunia mengetahui hal yang lain? Kita akan makanya kita harus melakukan diplomasi semacam ini dan kita tidak bisa menggantungkan terhadap pemerintah 100% karena hal-hal semacam ini harus kita sendiri yang mulai. Oke, ini mungkin sudah jadi ini pertama kali Indosfood berjalan ini saat tahun lalu. Ini cikal bakalnya adalah kami minta Chef Ali dari restoran Bambu waktu itu membuat special package. Special package ini luar biasa, jadi package yang spesial untuk family. Sebagaimana kita ketahui kan namanya pandemi kan semua orang nggak bisa keluar, ada lockdown, satu keluarga mungkin harus makan bersama-sama. Mengapa nggak kita upsize seperti di McD untuk satu keluarga, satu makanan dengan 5-6 lauk, lalu kita upsize, harganya dinaikkan nggak masalah, tapi makannya puas, anak-anak sekeluarga bisa makan semuanya. Premium price waktu itu $30 itu sudah lumayan banyak. Ini Anda bisa lihat nih ukurannya semacam ini. This is a very innovative product to make sense because betul-betul biasanya kan porsinya single ya, kita buat jadi semacam ini. Jadi unique proposition value-nya itu kelihatan. Tapi kita upgrade
hal semacam ini bisa laku 300 package dalam 2 weeks. Saat itu semua orang membicarakan ini di Melbourne. Jadi setelah itu berlanjut, kita membuat Indosfood. Kita mendapatkan moments of truth saat itu. Indosfood dari 1 grup menjadi 6 grup. Lalu kita langsung membuat 20 grup region level 2. Karena di Melbourne itu ada kita bagi-bagi karesidenannya. Lalu di bawahnya lagi setiap vendor itu memiliki grup-grup lagi. Mereka semacam virtual shop. Jadi bisa dilihat semacam itu. Jadi kita in total mungkin bisa 100 grup saat ini. Bagaimana sih restoran di Melbourne itu? Restoran itu berkumpul di sini, daerah-daerahnya seperti ini. Orang Indonesia tinggalnya di semua daerah ada. Bagaimana caranya yang di sini bisa mengirim ke sini, dan dari sini restoran yang di sini mengirim ke daerah sini. Semua mungkin saat itu hanya melihat informasi dari Facebook atau Instagram, semuanya scattered, tumpang tindih, mungkin ada di WhatsApp dan sebagainya. Mengapa tidak disatukan dalam satu portal, satu platform yang kita namakan Indosfood? Kita membuat satu WhatsApp group di mana semua pedagang makanan bisa mengirimkan promosi informasi makanannya setiap minggunya. Grupnya hanya bisa dikirim oleh si admin, which is para pedagang makanan. Jadi nggak ada lagi user atau members yang nanya-nanya di situ. Jadi nggak bisa ditemukan iklannya. Jadi ini hanya si si vendor saja yang bisa mengirim. Nah, kalau bisa Anda lihat di sini setiap vendor biasanya bisa mengirim, gara-gara lockdown hanya bisa mengirim katakanlah 5 km di daerahnya. Nah, dengan Indosfood bisa tercipta saat itu komunitas yang saling membantu. Vendor yang di sini akan mengirim ke sini, karena kita sudah membuat Indosfood. Indosfood diumumkan dari mulut ke mulut, semua orang yang tinggal di daerah sini jadi satu, menjadi membernya. Jadi vendor bisa mengirim ke satu drop off point, mereka ngambil dari rumah temannya yang paling dekat. Jadi ini tercipta semacam rantai kerjasama yang luar biasa. Banyak orang yang tinggal di sini tidak banyak yang mengenal, loh kok ada orang Indonesia ya? Kita harus semangat. Kita buat dulu grupnya. Vendor-vendornya tadinya juga setengah hati, mungkin berpikir, mana ada orang Indonesia di daerah sini. Tapi setelah kita membuat grup, orang-orang Indonesia saling menginformasikan pada temannya, akhirnya mereka join dan saling kenalan. Tadinya malah tidak tahu sama sekali ada orang Indonesia di sebelahnya. The rest is history. Jadi the sky is the limit for creativity. Kita membuat persaingan sebagai suatu ladang permainan yang luar biasa kreatif. Kalau Anda lihat ini bakwan Dempo dari Malang bisa ada di Melbourne. Anda bisa melihat nasi campur kenanga ada di Melbourne. Nasi Bali ada di Melbourne. Nasi Bogana dengan 8 lauk komplit dari Tegal ada di Melbourne. Yang baru-baru ini terjadi crispy skin porchetta Italian style diffusion dengan menggunakan sambal matah ada di Melbourne dan sebagainya. Anda bisa melihat bagaimana hype yang diciptakan restoran garam merica waktu itu membuat nasi bungkus yang kalau di Indonesia ini hal yang sangat biasa, di sini menjadi hal yang sangat mewah dan sangat luxurious dan sangat diminati oleh semua bule, orang-orang Indonesia dan semuanya. Anda melihat ada cumi hitam, bisa ada di sini. Anda bisa melihat nasi bogana. Anda bisa melihat urutan sosis Bali yang diolah dengan cara sangat tradisional ada di sini juga. Jadi hal semacam ini yang blessing in disguise. Competition triggers the creativity. Kita harus tahu bahwa Indonesian food itu luar biasa kaya dan kita sangat bersyukur di Melbourne bahwa vendor-vendor bisa menciptakan menu-menu yang sebelumnya tidak pernah ada sebelum COVID, tapi sekarang malah dibawa ke Melbourne. Ada satu restoran Nyonya Ratna Kitchen itu membuat satu season 24 minggu membuat serial nasi. Ada nasi bogana, ada nasi Padang, ada gudeg
tapi gudegnya gudeg dari Semarang. Bayangin aja ada gudeg koyor dengan sayur singkong dan sebagainya. Sayur singkong asli ya, bukan sayur silver beet dan sebagainya. Jadi hal ini ya kira-kira itu. Apa saja sih vendor yang ada di Indosfood? Restoran, kafe, commercial kitchen, ada yang groceries, ada yang berjualan meat seperti Nusa Food, Nusa Meat, itu orang Indonesia yang berjualan daging, bisa menjangkau seluruh Melbourne. Jadi banyak sekali hal semacam itu. Kami juga mengakomodasi orang-orang Indonesia yang memiliki bisnis restoran, tapi bukan makanan Indonesia. Karena mereka orang Indonesia, kita juga dukung. Jadi mereka boleh masuk. Syaratnya mereka harus memiliki aturan resmi dari pemerintah, boleh berjualan. Indosfood sendiri sebetulnya bukan hanya sebuah hub, tapi marketplace. Kita membuatkan virtual shop buat mereka. Kalau mereka ada masalah, kita menjadi konsultan untuk product development, promotion, marketing, dan sebagainya. Kita membantu semuanya free. No fees, no freebies. Incentive, gratifications, not at all. Ya kira-kira banyak sekali vendor yang bergabung saat ini sudah 70 dan kami sudah mulai di Sydney 2 bulan lalu. Hal ini tidak berhenti di situ saja. Saya melihat ada 3.000 orang ini ngapain aja lockdown, pasti pusing juga. Masa hanya dihibur dengan makanan ya kan? Kumpul nggak kumpul asal makan atau makan nggak makan asal kumpul. Jadi kita kembangkan lagi supaya lebih baik, kita bisa manfaatkan, kita slice and dice what are their interests. Indosfood hanyalah satu, kita kembangkan menjadi namanya Indos Group. Kita membuat sampai saat ini ada 60 grup hobi dan peminatan. Kita mulai waktu itu, yang kedua adalah Indos Jobs. Kita ingin membantu orang-orang Indonesia yang tidak mendapat pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Kita membuat semacam grup supaya mereka bisa mendapat informasi pekerjaan-pekerjaan casual ataupun permanen di antara sesama Indonesia. Animonya luar biasa. Saat ini kita memiliki 2 grup Indos Jobs. Kalau di WhatsApp group berarti 500 orang ya kira-kira. Lalu kita kembangkan ke kitchen. Orang-orang Indonesia yang selama lockdown bosen, kenapa nggak disatuin? Mungkin mereka suka masak kan? Ibu-ibu itu suka masak, baking luar biasa. Tiap hari ada, setiap minggu ada resep. Mereka gantian mempromosikan, bukan mempromosikan, jadi mereka masak, hasilnya di-sharing, saling belajar, saling mempertinggi ilmunya masing-masing. Dan sangat banyak sekali, ada 2 grup kitchen, cooking, baking, dan sebagainya. Di sini ada yang sukanya nonton, ya kita diskusi film, kita buatkan film, grup film Indosflix. Ada lagi sub grupnya, K-drama and K-pop, ada lagi Asian drama dan sebagainya. Ada yang mau diskusi parenting, anak-anak newborn sampai primary, satu grup sendiri. Ada yang secondary saja, satu grup sendiri. Terus banyak sekali. Ada 60 grup di sini. Yang biru ini grup-grup olahraga. Ada yang tadinya suka naik sepeda, tapi ada lagi subgrupnya mountain bike dan folded bike aja. Jadi hal semacam ini yang kita terus kembangkan. Kadang-kadang grup ini adalah grup yang diminta oleh para member komunitas ini. Mereka ingin membuat, saya punya anjing, tolong buatin dong grup untuk para pemilik anjing. Saya buat dalam sehari 60 orang bergabung. Saat ini menjadi dan banyak orang Indonesia lalu membeli anjing. Jadi banyak sekali hal semacam ini, mereka menemukan teman dengan hobi-hobi yang sama di masa pandemi. Kita membalikkan bahwa sesuatu yang membosankan menjadi hal yang mengasihkan. Orang-orang yang suka investasi membuat grup investment, kita fasilitasi, mereka bekerja sama, diskusi, kadang-kadang untung bersama, profit bersama, saling diskusi satu sama lain. Di samping ini semua yang di sini adalah grup-grup yang spesifik. Kita memang hanya spesifik ke satu grup ya. Tapi ada grup yang sifatnya regional, yang general topics. Ini yang kita sebut Indos Forum. Kita buat 6 grup.
Ini adalah sebagian dari admin-admin yang ada di Indos Group. Hari ini saya mewakili mereka semua. Mereka ini adalah yang menjadi admin dari masing-masing grup. Mungkin ada yang Anda kenal. Oke. Ya, gitu kira-kira sekelumit cerita mengenai Indosfood. Tahun lalu seluruh vendor bekerja sama mengirim poster ini secara simultan, jam yang sama, hari yang sama, untuk menunjukkan ikrar mereka menghadapi COVID. Penghargaan banyak sekali dapat dari penghargaan dalam arti antusiasme media, government, dan local blogger ya, local Australia memberi recognition dan appreciation. Kita banyak diliput, diundang dalam seminar, menjadi satu proyek percontohan karena Melbourne City Council misalnya mengundang kita, mereka menganggap ini cukup berhasil selama COVID, banyak vendor survive. Lalu blogger-blogger lokal dan sebagainya. Sorry, kok sampai terakhir ini. Iya. Sampai di mana tadi? Ya. Ya, oke. Ini kita nanti bikinin khusus nih buat Hanisan ya. Oke, luar biasa. Nah, ini dia. Ya. Oke. Ini Saya tahu ya. betul ya. Oke. Ya, you can conclude, nggak apa-apa. Ya, karena memang ini menarik sekali dan saya akan buatkan khusus. Oke, karena ini nanti kita bikin topik khusus. Ya, silakan Hanisan. Iya, ini adalah kami tahun lalu juga membuat semacam talk show di Instagram Live. Jadi kita ingin mengangkat para pedagang makanan. Selama ini kan banyak yang tidak terkenal ya. Mungkin siapa sih, yang penting kan orang makan aja, makanannya enak. Kalau orang Indonesia kan seperti itu. Tapi kalau restoran boleh sebaliknya. Siapa sih chefnya? Siapa ownernya? Itu yang kita ingin, kita harus mengangkat mereka sebagai hero. Kita membuat Bakul Indosfood Talk Show setiap minggu 2 kali. Bakul artinya bincang kuliner Indosfood. Jadi kita mengangkat setiap owner dan setiap chef dari setiap restoran, kita angkat bagaimana mereka, perjuangan mereka dan sebagainya dalam membuat restoran. Ini bisa ditonton di Instagramnya Indosfood Melbourne. Setelah itu akhir Desember lalu kita sudah bebas lockdown-nya. Teman-teman para customer di Indosfood ini, kita buat acara yuk, catering lunch, akbar dan simultan. Kita sebut Galaxy. 400 orang berkumpul dalam 5 lokasi. Kenapa 5 lokasi? Karena kan nggak boleh kumpul sama-sama dalam satu tempat dengan jumlah yang sangat besar. Hasil kumpul-kumpul ini dan hasil sumbangan-sumbangan dari vendor dan sebagainya, kita mengumpulkan $3.000. Lalu kita sumbangan ke 3 not-for-profit organization, rumah sakit, lalu juga ke Kasih Project waktu itu, dan satu lagi Brainlink ya. Jadi event ini direncanakan dalam 2 minggu, sangat cepat, akhir November. Tidak ada meeting dari komite, tidak ada expenses sedikit pun dari panitia, jadi sangat cepat. Tapi kita menghasilkan $3.000. Hal semacam ini terus kita gelontorkan. Kita suka makan-makan bersama teman-teman, grup-grup kecil, ya, mengunjungi restoran-restoran Indonesia. Juga ini grup-grup yang ada di Indos Group ada sering membuat catering. Ini grup parenting, ini grup fishing, mancing sama-sama. Ini grup Indosfood outdoor and travel, setiap Sabtu Minggu jalan-jalan, tapi kalau saat ini lockdown ya nggak bisa lagi. Ini grup folded mountain bike, 2 minggu lalu foto bersama, dan ini grup gardening, banyak sekali hal itu, semacam itu. Ini contoh-contoh iklan di Indosfood. Jadi karena dikumpulkan menjadi satu tempat, vendor-vendor menjadi semakin kreatif. Ya, jadi Anda bisa lihat. Ini bikin saya lapar nih.
Cocok ke Udaya sudah malam. Iya makanya. Nanti bulan depan kemari kan ke Udaya. Oh, Nanti kita pasti ini makan-makan. mesti dicobain satu-satu ini. Ya, saya Oke. kira itu. Sydney kita mulai 2 bulan lalu. Ada 10 region yang kita buat. Ada 10 vendor dan delivery service sudah join 800 member saat ini. Tapi ya tidak secepat Melbourne. Banyak kendala di Sydney. Ya mungkin ya agak pelan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Silakan. Oke. Thank you so much. Oke. Sudah dibuat lapar ya Pak Udaya. Buru nih ya, Pak Udaya ya. Makanya ini oke, Pat akan nyusul. Nah, ini Bapak dan Ibu semua, saya mendirikan sekolah yang 15 tahun lalu, 2006, saya rebranding Princess Creative School. Karena saya percaya bahwa kreativitas itu adalah mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Jadi saya kagum sekali dengan orang-orang yang kreatif macam Hanisan seperti gini. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana kepeduliannya terhadap sesama orang-orang Indonesia juga, bukan cuma itu saja, tetapi di sini yang saya lihat adalah ada satu Hanisan tadi melakukan terobosan yang dikatakan blessing in disguise. Ya, dalam ilmu marketing itu ada yang dikatakan Wei Qi. Ya. Jadi danger tertulis dalam 2 kata Wei and Qi. Crisis tertulis dalam 2 kata Wei and Qi. Wei adalah danger and Qi opportunity. Bahwa dalam sebuah krisis, kalau kita melihat secara negatif, kita akan melihatnya, wah lockdown, matilah kita, restoran bangkrut. Tapi dengan sebuah creativity, mengubah yang biasa menjadi luar biasa, maka yang diambil adalah opportunity-nya, bahwa dalam krisis, di belakang krisis itu ada opportunity. Nah, ini satu sharing buat teman-teman kita yang ada dimanapun ya. Yang merupakan obat kangen ya Pak Udaya. Kangen sama Indonesia, nggak bisa pulang ke Indonesia, dikasih dengan juga. Lalu ada satu mungkin yang saya mau indikan, ada sementara orang yang berpikiran sangat picik, sangat narrow minded. Tadi kita dikatakan jangan cuma taunya satu macam produk saja. Nah, kalau orang yang berpikirannya, oh ini kan produk gua, kenapa kamu lalu dibuat saingan? Pemikiran seperti gini pun sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Itulah yang dikatakan adalah 10 atau 12 Bali lain. Karena Bali identik dengan turisme di Indonesia. Maka pemerintah membuat destinasi-destinasi lain. Jadi terobosan-terobosan seperti begini harus kita lihatnya secara positif bahwa semua punya opportunity kalau kita melakukannya secara positive thinking. Sekali lagi Hanisan, good luck and luar biasa sekali. Oke, ya. Terima kasih Pak Udaya. Oke. Sukses semuanya ya, dan bangga saya kenal. Salam dari Idris, Hanisan. Hai Pak Idris, nah, apa ini kabar? Profesor Salam. Idris ini, ya tahu Hanisan, makanya saya bilang inilah ya orang-orang kreatif Pak Idris. Terima kasih. Oke, yang berikutnya ya. Setelah kita dibuat lapar, kita sekarang akan pindah ke mana nih Pak Udaya? Kita pindah ke Scotland? Kita pindah ke Jerman dulu. Oh, ke Jerman dulu, baik. Scotland yang paling belakangan nih. Oh, Jepang. Ya oke. Oke, kita ke Jerman. Kita ke Jerman dulu, baik. Ya. Kita akan menuju ke Jerman. Maaf sebentar. Di sini kita akan berjumpa dengan Pak Ridwan Sartiono. Beliau lahir di Tangerang, merupakan teman baik dari Pak Udaya ya. Di tahun 53 menyelesaikan teman sekolah saya ini. Betul, menyelesaikan S1, S2, S3-nya di Civil Engineering dan Informatik di TUB ya. Saya nggak bisa nyebutnya bahasa Jerman soalnya. Kemudian beliau tinggal di Jerman sejak tahun 72 sebagai Civil Engineering dan Informatik, sebagai dosen informatik juga di TUB dari tahun 81 hingga 86. Dan beliau juga menjadi Research and Development Volkswagen di tahun 86 hingga 2015. Sekarang beliau sedang menikmati masa pensiun, kalau dibilang pensiun, tapi tetap mengingat Indonesia di sini ya. Saya persilakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih.
Ya, Liwan, terima kasih. Ayo, silakan. Oke, selamat siang. Atau selamat malam untuk teman-teman di Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Udaya yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengutarakan beberapa kata. Pak Udaya dulu teman sekolah SMP Strada di Tangerang. Saya kenal Pak Udaya dengan nama Chin Peng. Lim Chin Peng. Saya usahakan di sini, saya utarakan pribadi saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sartiono, alias Tio Unguan. Saya lahir di kota Tangerang tahun 1953 dan tinggal di Jerman sejak tahun 1972 setelah lulus SMA di Tangerang. Istri saya orang Jerman dan lancar bahasa Indonesianya. Kami berdua sudah pensiun dan mempunyai 2 anak dan 3 cucu. Wah. Tapi sayang sekali mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Sebab kami dari awal sampai sekarang selalu berbicara dalam bahasa Jerman. Sampai sekarang saya orang Indonesia dengan nama Ridwan Sartiono yang dulu memegang paspor Indonesia. Sebelum saya berangkat ke Jerman tahun 1971, saya harus membuat paspor. Tetapi untuk mendapatkan paspor Indonesia, saya harus membuat surat keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Tangerang. Prosesnya agak sulit, walaupun saya orang Indonesia. Semua keluarga dan teman-teman hanya tahu bahwa saya orang Indonesia yang memegang warga negara Jerman. Tidak pernah orang menanyakan saya dari suku apa, agama apa, dan lain sebagainya. Sebab itu semua urusan pribadi kita masing-masing. Jelas saya sering beritakan kepada istri saya bahwa saya orang Indonesia, suku atau keturunan Tionghoa. Tetapi dulu dia tidak pernah bisa membayangkan perbedaannya. Dia baru sadar perbedaannya waktu kami tahun 1975 berlibur di Indonesia dan melakukan pesta tukar cincin di Tangerang. Dan di Tangerang saya dipanggil Unguan sebagai orang keturunan Tionghoa. Tetapi di Jerman saya orang Indonesia, titik. Tidak ada sampingan. Diskriminasi yang saya alami selama saya tinggal di Indonesia tidak perlu saya beritakan di sini, sebab semua orang sudah tahu. Sampai sekarang, saya sendiri pribadi, belum pernah mengalami diskriminasi di Jerman. Di universitas, di tempat kerja di Volkswagen atau VW, di instansi-instansi pemerintah, dengan teman-teman, di dalam keluarga, dan juga di lingkungan di mana kami tinggal. Namun di Jerman ada juga kelompok orang yang bersikap rasis dan intoleran, seperti hampir di semua negara di seluruh dunia. Dulu waktu saya tinggal di Indonesia, budaya-budaya Indonesia itu tidak begitu tertarik untuk saya. Tetapi sejak tinggal di sini, hampir 50 tahun, saya mulai tertarik dengan budaya dan sejarah Indonesia. Begitu juga kalau kami berlibur di Indonesia, kami selalu cari tempat-tempat yang alamiah, dan juga tempat-tempat penginapan dengan bangunan-bangunan khas Indonesia. Misalnya bangunan kayu atau bambu. Juga sering mengunjungi tarian-tarian, konser-konser, dan teater khas Indonesia dengan keragamannya dari berbagai suku. Kami tinggal di suatu kampung Wedelheine yang hanya 800 orang penduduknya. Wedelheine letaknya dekat kota Braunschweig dan kurang lebih 200 km ke Hamburg dan 240 meter ke Berlin. Jadi kami jarang sekali bertemu dengan orang Indonesia. Kecuali dulu waktu saya tinggal di Berlin, di masa kuliah dan bekerja di Universitas Berlin. Untuk mendapat hubungan dengan Indonesia, tahun 1986, kami masuk anggota Lembaga Persahabatan Jerman-Indonesia yang didirikan 60 tahun yang lalu. Sejak 10 tahun, saya menjadi wakil presiden dari lembaga tersebut. Melalui lembaga ini, kami mempertunjukkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat kota Braunschweig dan sekitarnya. Kami juga menerima bantuan dari Konsulat Indonesia di Hamburg untuk mempertunjukkan kesenian dan kebudayaan oleh seniman-seniman Indonesia. Teman-teman kami banyak juga yang suami atau istrinya berasal dari mancanegara, misalnya dari Australia, Prancis, Italia, Inggris,
Jepang, India, dan juga Peru, dan lain-lain. Dalam pergaulan, kami tidak pernah membicarakan tentang suku-suku mana dan agama apa yang lebih baik, dan juga terutama agama apa yang mereka anut. Begitu juga dengan anak-anak kami, sudah biasa sekali bergaul dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Banyak orang yang sudah menjadi warga negara Jerman seperti saya, tetapi mereka tetap secara pribadinya sebagai orang di mana dia dilahirkan. Jadi sangat penting sekali bahwa kami tidak berasimilasi. Saya tentukan tidak berasimilasi, tetapi berintegrasi. Jadi kami mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Begitu juga kami mengadopsi kebudayaan di sini. Tetapi kebudayaan yang kita punya, seperti saya orang Indonesia, keturunan Tionghoa, tidak saya hilangkan. Ya, dengan demikian maka saya mempunyai dua tanah air, yaitu yang pertama adalah Indonesia dan yang kedua adalah Jerman. Menurut saya, tanah air itu adalah di mana saya hidup bahagia bersama keluarga dan banyak teman, serta bisa hidup dengan tenteram tanpa ketakutan apapun, tanpa merasa mengalami perbedaan yang negatif. Sayangnya kadang-kadang saya mendapat perasaan yang tidak tenteram kalau kami berlibur di Indonesia, karena mungkin saya keturunan Tionghoa. Saya sangat beruntung sekali mempunyai 3 kebudayaan, yaitu Indonesia, Tionghoa, dan Jerman. Jadi hidup saya yang saya lakukan adalah saya ambil kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari 3 kebudayaan tersebut. Dan yang tidak cocok untuk saya, itu saya abaikan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita masak makanan, kita gunakan bahan-bahan makanan dan bumbu-bumbu saja yang kita suka, supaya kita bisa menikmati makanan yang kita masak sendiri. Tiap negara mempunyai kebudayaan kebiasaan yang sangat berbeda, bagaimana masyarakatnya hidup dan bergaul, serta peraturan-peraturan yang harus ditaatinya. Tidak ada orang yang bisa bilang bahwa cara hidup dan kepercayaannya itu paling benar dan baik. Jadi menurut saya, tidak ada standar untuk semua orang yang harus melakukannya. Setiap suku atau kelompok orang mempunyai kebudayaan dan kebiasaan masing-masing. Jadi cara hidup mereka itu berbeda dengan kelompok lain, yang berarti tidak otomatis lebih baik atau lebih jelek. Hanya cara hidup kita yang berbeda. Sejak tahun 2015, saya dan istri sudah pensiun total untuk bisa menikmati hidup kami di tahap ketiga. Di waktu musim dingin di Jerman, kami berlibur di Indonesia 2 kali, yaitu selalu 2 bulan, Oktober dan November. Begitu juga Februari dan Maret. Kami usahakan berlibur ke tempat-tempat yang alamiah dan pulau-pulau yang belum kami kunjungi. Supaya kami tidak tergantung dari saudara di Indonesia, maka kami memiliki apartemen Skandinavia di Kota Tangerang dan juga kendaraan yang saya setir sendiri kalau kami berlibur di Indonesia. Nggak bingung ya bawanya ya? Jalan kanan. Oke. Ya. Saya ambil yang otomatis mobilnya. Ya, bukan. Kan di Jerman jalannya di sebelah kanan, di Tangerang jalan sebelah kiri. Nggak bingung ya? Nah, itulah luar biasa. Pertama saya setir di Indonesia, saya selalu ngomel. Karena peraturannya berantakan. Tapi saya pikir kalau di Indonesia saya mengikuti mereka. Jadi yang sebut saya bilang ada sebagai dua tanah air. Ya, good. Jadi Indonesia, terutama Tangerang adalah tetap tanah air saya yang pertama. Yang berarti Tangerang itu jauh dari Jerman, tetapi dekat di hati saya. Sedangkan untuk istri saya, Indonesia adalah tanah air yang kedua. Awal Oktober kami sudah booking untuk berlibur di Indonesia, tetapi karena COVID-19 kami undurkan ke tahun depan. Ya, semoga kita bisa bertemu di Indonesia, terutama di Tangerang kalau kami berlibur. So pasti. Yang terakhir, yang akan saya utarakan mengenai harapan saya untuk Indonesia adalah, pertama, perkembangan dan proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, semoga nanti tahun 2024 bisa dilanjutkan oleh Presiden yang mempunyai integritas tinggi dan yang bisa membuat masa depan rakyatnya menjadi makmur, terutama pemberantasan korupsi. Yang kedua,
begitu juga harapan saya, jangan sampai karena perbedaan agama dan suku selalu ribut terus. Dan akibatnya Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain karena ketinggalan teknologi. Dan juga orang tidak berani berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa diatasinya dengan baik. Demikian kata-kata saya yang saya utarakan di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sekali Ung Guan. Ya, jadi ini saya biasa menyapa dengan nama kecil kita ya, yang tidak mengubah sikap persahabatan dan tadi kekerabatan ya kita ya. Oke, jadi luar biasa. Inilah kalau saya sering mengatakan bahwa arti kebangsaan itu terlepas dari etnis, kesukuan, tetapi apa yang kita rasakan. Ya, oke, saya akan bicarakan tentang itu mungkin pada konklusi terakhir. Terima kasih sekali lagi, oke. Ung Guan saya panggil namanya Top. Nah inilah sampai kadang-kadang ada satu yang sebetulnya tadi persis yang dikatakan oleh teman saya Ridwan ini, memanggil kata pakai menggunakan nama Tionghoa aja masih merupakan sepertinya kayak kita menunjukkan kesukuan ya, tetapi bukan di situ. Tetapi adalah seperti yang dikatakan kita lahir sebagai nama Tionghoa dan itu bagian dari masa kecil kita. Jadi kita tidak bisa mengingkari kenyataan-kenyataan. Tetapi keindonesiaan kita, persis tadi yang Ridwan katakan, saya sudah menjadi orang Jerman dalam pengertian warga negara, tetapi kebangsaannya masih tetap melekat menjadi orang Indonesia. Terima kasih sekali lagi, bangga saya dengan Anda. Oke, yang berikutnya, oke, yaitu kita ke Scotland. Nah, ini yang di Scotland ini ya, ini juga sama masa hidupnya lebih banyak dilewatkan di Scotland daripada di Indonesia sendiri, tetapi keindonesiaannya tidak perlu diragukan lagi. Oke, Johan, silakan diinikan. Nah, ini Johan ini punya satu memori kolektif yang sama dengan saya dan saya merasa dekat sekali ya, walaupun tidak puluhan tahun nggak ketemu ya. Kalau saya ke Scotland pasti saya kalau bisa ketemu dengan Johan, itulah bagian dari masa lalu yang menjadi bagian juga masa depan, yaitu bagaimana kenal Johan pernah menjadi seseorang yang dekat dengan saya. Mungkin nanti Ika yang akan cerita, mungkin ada satu surprise. Oke, silakan Ika. Baik, sebentar. Ini udah Ya. Sudah keluar ya? Ya, udah keluar. Ya. Udah. Ya. Kita dari Jerman menuju ke Scotland dan di sini ada Pak Johan Setiadi. Beliau menyelesaikan sarjana dan PhD-nya di Civil Engineering di Edinburgh di Scotland. Kemudian pengalaman beliau menjadi Civil Engineering di water distribution untuk Eropa dan United Kingdom, dan kayaknya kalau nggak salah juga menghandle Amerika kalau saya nggak salah lihat. Kemudian beliau sudah 24 tahun kira-kira ya tinggal di Scotland. Nah, ini saya ingin tanya nih sebenarnya sama Pak Johan. Okay. Kenal nggak siapa yang difoto ini? Okay. Masih ingat nggak kapan ini? Yang saya mana lebih nih ya Pak Johan? Camping saat itu. Sekarang sudah bulat. Iya, ini masih langsing banget ya. Ya, Udaya juga masih langsing di sini. Ya, jadi ini kira-kira silakan. Johan yang jawab, coba masih ingat nggak? Ya, ini waktu di Glasgow ya. Kita waktu itu belum lama sampai di UK. Waktu itu saya di Glasgow setahun. Dan kemudian Pak Udaya mengunjungi Glasgow. Kita nih, I think di tengah kotanya ya, city center. Dengan pelajar-pelajar Indonesia yang lain. Ini tahun 97 bener nggak? 97 ya. Iya. Jadi Pak Johan ini mungkin murid pertama yang dibawa sama Pak Udaya ya untuk sekolah untuk sekolah di Inggris. Waktu itu Pak Udaya sudah mewakili, tapi belum ada IBEC ya Pak Udaya ya? Belum. Saya wakil Strathclyde dulu ya. Jadi ya Johan berangkat juga dengan saya ya. Kita ke Scotland ya. Oke, dan inilah. Ya, nggak tahu ya kalau di Inggris ya. Kalau di Scotland saat itu saya yang pertama yang saya tahu. Ya, makanya. Ya, jadi untung juga ya Pak. Udah ya. Yang pertama, soalnya waktu itu saya harus ada
ikut IELTS katanya ya. Kalau Ya. American TOEFL, IELTS saya waktu itu kurang mencukupi. tapi karena Ada Kings ya kan? Ada Kings pelajar ya. Indonesia pertama, Ya, saya harus gitu. ikut tes lagi di sini dan ternyata lulus ya, dapat Ya, B waktu ya, itu. makanya. Good. Oke, sekarang silakan Johan cerita tentang bagaimana ya Johan yang lebih dari separuh hidupnya ada di Scotland, tetapi keindonesiaan ya ini juga asalnya dari Tangerang itu tidak luntur ya. Nah, ini menunjukkan ya padahal hujan batu ya di negeri sendiri ya, hujan emas di negeri lain, tapi kita nggak akan lupa ya. Nah, silakan ya cerita Johan bagaimana. Ya, terima kasih kepada Pak Udaya dan panitia atas kesempatan ini. Salam kenal kepada kawan-kawan semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya di keadaan pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Johan Setiadi. Saya saat ini bertempat tinggal di Edinburgh, di Skotlandia, Inggris. Saya berasal dari Tangerang, dan saya di sini sudah 20 tahun lebih, dari tahun 97 seperti yang diutarakan tadi. Sebenarnya yang memperkenalkan saya dengan dengan UK lah ya waktu itu juga dari Pak Udaya. Saya datang sini setelah lulus SMA untuk kuliah, dan beliau yang memperkenalkan saya dengan beberapa universitas ya di Skotlandia waktu itu. Ya. Saya di sini kuliah teknik sipil. Setelah menyelesaikan S1, saya langsung lanjut ke S3. Dan setelah lulus, saya mendapat pekerjaan di perusahaan engineering konsultan di bagian air bersih, waktu itu di Birmingham, England. Bidang ini masih saya geluti sampai saat ini, walaupun saya sekarang balik lagi ke Scotland. Untuk kegiatan-kegiatan saya di UK selain kerja, juga mungkin kumpul dengan komunitas Indonesia yang lain. Di England sepertinya lebih banyak komunitas-komunitas Indonesia. Dulu kalau acara 17-an kita biasanya ramai-ramai ke Debus RI. Itu biasanya ada acara 17-an di sana. Selain itu juga ada acara-acara basar, kumpul-kumpul, makan-makan yang diadakan oleh komunitas Indonesia di beberapa kota di England. Sejak balik ke Skotlandia, saya belum ketemu dengan banyak komunitas di Indonesia. Makanya nanti Hanan akan provide itu, oke? Ya, database ya. Yeah. Jadi udah ada lurahnya di sana. Oke. Nah, walaupun sudah 20 tahun lebih saya bertempat tinggal di Inggris, ya kalau dihitung saat ini saya lebih lama hidup di Inggris dibandingkan dengan Indonesia. Tapi saya masih belum merasa kerasan di negara ini ya. Saya masih belum bisa menganggap kalau Inggris itu sebagai my home. Ada beberapa kawan-kawan saya dari Thailand, Sri Lanka, China, karena mungkin berbagai alasan, entah karena pekerjaan atau karena menikah dengan orang Inggris, mereka lalu melepaskan kewarganegaraannya dan menjadi warga Inggris. Lalu ada juga teman saya yang asylum seeker, yang cari suaka, kemudian diterima di sini dan juga menjadi warga negara Inggris. Saat ini saya belum menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti mungkin saya mengambil kewarganegaraan Inggris, karena saya di sini punya dua anak. Anak-anak saya lahir di sini dan besar di sini. Tapi saya juga pikir, apabila saya menjadi warga negara Inggris, apakah rasa nasionalisme saya, rasa kebangsaan saya adalah sebagai bangsa Inggris? Saya rasa tidak. Bagi saya, kewarganegaraan atau nationality adalah legal status ya, yang karena dengan kebangsaan ya. Ya, mungkin sewaktu-waktu dapat berubah, seperti teman saya yang mencari suaka di sini. Mereka akhirnya jadi warga negara sini. Sedangkan kebangsaan itu identik dengan nasionalisme dari diri kita sendiri dan merupakan identitas atau jati diri yang sifatnya sangat pribadi. Jadi singkatnya menurut saya, nationality is what's on paper.
but nationalism is who I am. Dan saya merasa kalau saya adalah orang Indonesia, nasionalisme saya Indonesia, dan Indonesia is my home. Biarpun saya tinggal di luar Indonesia jauh lebih lama saat ini. Saya merasa lebih identik atau cocok dengan budaya Indonesia, dengan tata krama Indonesia, dengan makanan Indonesia. Yang terakhir itu mungkin penting bagi saya. Makanya Melbourne itu tadi ngeledek. Idenya Pak Hanisan nih saya suka sekali, mungkin bisa diterapkan. Nanti di Scotland tuh. Tapi saya juga merasa di Indonesia lah, saya merasa a sense of belonging yang bagi saya penting dalam menimbulkan rasa kebangsaan saya. Di sini juga saya mencoba mendidik anak-anak saya dengan tata krama Indonesia, dengan budaya-budaya Indonesia, dan kita juga bicara bahasa Indonesia di rumah, terutama dengan anak saya yang paling besar ya, karena masih fasih berbahasa Indonesia. Kalau saya ditanya apakah saya bangga jadi orang Indonesia yang walaupun hidup di luar negeri lama, saya tentu saja jawabnya iya. Saya yakin Indonesia mempunyai potensi yang besar. Dalam hal ekonomi, Indonesia kaya dalam sumber daya alam, sumber daya manusia. Walaupun mungkin sumber daya manusia perlu lebih ditingkatkan untuk lebih dapat bersaing dengan negara lain. Saya pernah baca, katanya saat ini Kementerian Perindustrian Indonesia menargetkan ekonomi Indonesia untuk masuk dalam 10 ekonomi terbesar di tahun 2030. Dan juga Bloomberg memprediksi Indonesia mungkin akan menduduki peringkat keempat dalam perekonomian dunia di tahun 2050 setelah China, US, dan India. Nah, dalam hal budaya, Indonesia kita kenal kaya dengan berbagai macam tarian, ukiran, makanan, kerajinan tangan, bahasa, dan lain-lain. Dan saya juga pernah ditanya, kalau cinta Indonesia, kenapa nggak pindah ke Indonesia, kerja di sana? Nah, sebenarnya di tahun 2008, saat itu saya lulus kuliah kira-kira 2 tahun. Saya pernah coba melamar pekerjaan di perusahaan konsultasi di Indonesia. Saya sempat diinterview lewat telepon waktu itu, belum ada Zoom, ya. Sampai 2 kali di interview. Tapi kemudian saya diberitahu lewat email kalau aplikasi saya tidak berhasil, karena alasannya saya overqualified. Saya sempat pikir aneh juga kalau nggak diterima, tapi interviewnya 2 kali. Nah, kemudian di tahun 2014, saya pernah pindah ke Indonesia sebenarnya 2 tahun. Waktu itu papa saya sakit dan perlu operasi jantung. Jadi saya pulang untuk membantu menjalankan bisnisnya. Selama di Indonesia, saya juga mencari-cari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya. Jadi saya pikir bagaimana saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapat di Inggris di Indonesia. Gitu. Dan ternyata agak sulit. Karena di sana hampir semua perusahaan air di Indonesia itu, karena saya di bidang air, perusahaan air itu dipegang oleh pemerintah, PDAM. Ini tukang ledeng. Ya, tukang ledeng. Nah, tidak seperti di Inggris kalau semua perusahaan air itu milik swasta. Jadi waktu itu papa saya sempat ngasih ide gimana kalau nggak jadi CPNS, gitu. Ngambil PNS. Dan kebetulan di tahun 2014 ada pemilihan CPNS waktu itu, saya ikut daftar. Dan ternyata juga ada kendala, pendaftarnya agak sulit karena dokumen saya semua bahasa Inggris. Jadi harus diterjemahkan, translate ke bahasa Indonesia, dan saya juga perlu meminta transkrip ijazah dari Liverpool University saya waktu itu. Dan ternyata cukup lama sampainya ke Indonesia, dan akhirnya sampai tapi telat, sudah tutup. Jadi aplikasi saya gagal karena kurang dokumen. Dan saat itu juga kesempatan saya terakhir untuk melamar jadi CPNS karena saya waktu itu sudah
batas limit umur yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi di tahun 2016 setelah papa saya udah agak pulih kembali, saya memutuskan untuk kembali kerja di Inggris. Nah, saya pikir selama ini mungkin rasa cinta saya dengan Indonesia itu masih, kayaknya saya merasa tanah air saya, bangsa saya itu masih Indonesia. Tapi juga saya pikir anak-anak saya belum tentu merasa begitu, karena mereka sekarang lahir di sini dan besar di Inggris, terutama anak saya yang besar ya. Soalnya waktu kita balik ke Indonesia 2014, umurnya udah 6 tahun waktu itu. Jadi anak saya yang besar masih merasa kalau dia itu dari Inggris. Nah, sedangkan anak saya yang kecil waktu kita pindah ke Indonesia umurnya 2 tahun. Anak saya itu merasa kalau dia itu orang Indonesia. Tapi ya mungkin entah mungkin setelah berapa lama di sini mungkin pandangan itu akan berubah. Dia merasa Inggris sebagai negaranya, itu mungkin itu nggak tahu ya nantinya. Bagi saya rasa kebangsaan itu penting karena itu adalah jati diri. Dan untuk saya pribadi, walaupun sudah hidup lama di luar negeri, tapi saya masih merasa sebagai bangsa Indonesia. Dan saya akan berusaha terus menjaga budaya, tata krama, dan nasionalisme saya Indonesia. Jadi saya kira itu saja. Dan di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini, saya berharap agar bangsa Indonesia bisa lebih maju lagi, agar generasi-generasi Indonesia yang mendatang untuk lebih bersatu. Dan yang penting saya pikir, kita sebagai orang Indonesia harus lebih percaya diri dan bangga bahwa inilah Indonesia, dan kita tidak kalah dengan negara-negara yang lain dalam bidang apapun. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan unek-unek saya, dan waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Udaya. Oke, Johan, bukan unek-unek. Nah, inilah terima kasih sekali ya, bahwa ini yang sebetulnya ya satu letupan ya perasaan yang mungkin sekian tahun ada di dalam hati. Hari ini dikeluarkan. Sama seperti tadi kita dengarkan kawan sekolah saya, ya, Dr. Ridwan ini. Bagaimana kita yang orang Tionghoa lahir di Indonesia, ya, dan kita melakukan yang terbaik untuk Indonesia, tapi kita tidak membenci, kita tidak sakit hati, tapi kita masih punya keyakinan bahwa satu saat Indonesia harus lebih baik. Ya, kalau tadi Dr. Ridwan mengatakan korupsi adalah penyakit yang harus diberantas. Dan kita yakin bahwa kalau pemerintahan kita, Indonesia ini betul-betul negara bangsa yang luar biasa, dan kalau tadi dikatakan dari negara bukan yang ke-10, tapi ke-4 di dunia sesuai dengan jumlah populasinya, saya yakin-yakinnya. Nah, itulah harapan-harapan kita. Oke, terima kasih sekali lagi, Johan. Ini last but not least, inilah anak muda yang bagaimana mencari identitas, ya, pergi meninggalkan kota Medan, lalu dia juga berangkat ke Kyoto, ya, di Jepang. Oke, saya undang Devin. Ini si smiling boy, saya katakan. Okay. Terima kasih, Pak Udaya. Selamat malam. Ya, mau nyapa saya dengan Empe, karena memang saya tanya, papanya lebih muda dari saya, berarti panggil saya Empe, asal jangan Empe-empe. Ya, terima kasih Pak Udaya. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara sekalian. Sebuah kehormatan yang luar biasa sekali bagi saya. Yang paling junior, paling muda di sini, tapi mendapat sebuah kesempatan yang luar biasa untuk membagikan bagaimana pengalaman saya mencari identitas saya menjadi seorang Indonesia di
negeri matahari terbit, di mana dari segi sejarah sangat dekat dengan tanah air kita, Indonesia. Ya, oleh karena itu ya, masih seperti yang bisa Ibu Bapak lihat, pengalaman saya pasti masih, saya belum pernah mengenyam pengalaman profesional di sini, jadi kalau dibandingkan dengan para pembicara lain, saya masih meminjam perkataan Pramudia Anantatur, saya itu masih seumur jagung gitu. Jadi begitulah. Ya, semoga saya bisa membagikan pengalaman-pengalaman saya dan selama saya di Jepang. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, hari ini tanggal 15 Agustus, meskipun sekarang di Jepang sudah tanggal 16, spesial sekali karena tanggal 15 Agustus Jepang memperingati momen-momennya, detik-detik mereka itu menyerah kepada sekutu. Tepat jam 12 siang ketika Kaisar Jepang Hirohito menerima deklarasi Potsdam dan menyerah tanpa syarat waktu itu. Dan setelah 46 jam kemudian, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan di Pelaksana Timur. Jadi 15 Agustus adalah momen yang sangat menentukan nasib dua bangsa ya, satu di Jepang dan satu di Indonesia. Jadi menurut saya 15 Agustus hari yang sangat cantik sekali, Pak Udaya, dijadikan sebagai momen ini ya, webinar kebangsaan ini. Oke. Dan saya Devin Sukardi, saya kelahiran Medan seperti yang sudah dikenalkan oleh Pak Udaya dan Ci Ineke tadi. Seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, sebagai seorang Tionghoa Medan, mungkin ada ya di sini Tionghoa Medan yang lainnya, seperti ada Herianto dari itu. Oh, Ko Herianto ya. Ya, oke. Nggak tahu dia masih ada atau udah tidur tuh. Ya, inilah. Iya, saya hadir. Oke. Bersama Sutomo lagi. Ya. Ketemu lagi gitu ya. Ya, oke. Terima kasih. Inilah. Sebagai Tionghoa Medan, saya dibesarkan meskipun saya lahir tahun tahun 96. Saya itu generasi yang dijepit antara generasi yang lebih muda pasca reformasi dan sebelum reformasi. Jadi saya ini seperti dibelenggu semacam konflik-konflik tentang identitas, baik saya sebagai seorang Tionghoa Medan atau bagaimana ya saya mendeskripsikan ini, tapi yang jelasnya ini sebagai Tionghoa Medan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kami ini sangat terikat dengan berbagai macam ikatan-ikatan primordial, apakah itu dalam bentuk bahasa, atau dalam bentuk etnis, atau suku, dan saya tidak pernah merasakan ikatan yang luar biasa kuat ini sebagai sesuatu yang menyenangkan atau comfortable gitu sama sekali. Karena pengalaman saya sendiri, orang tua saya bukan pure Medan. Keluarga papa saya, ayah saya adalah Tionghoa Bagan atau Cina Bagan, dan selalu dimarginalisasi oleh Tionghoa di Medan, terutama oleh beberapa anggota keluarga saya juga, bukan di luar saja, di rumah saya sendiri, saya sudah seperti, ya kadang ada beberapa kesempatan saya ini ditertawakan ketika saya misalnya agak nakal sedikit, dasar kamu anak orang Bagan begitu. Jadi sejak kecil saya sudah ada pertanyaan. Sama dengan Cina Benteng ya, orang-orang Tionghoa yang ada di Jakarta gitu ya. Cina Betul Benteng sekali. Itachi katanya, hitam tapi Cina. Iya, benar sekali. Okay, jadi sejak kecil saya sudah breeding, saya sudah menumbuhkan semacam perasaan yang lumayan kompleks, bagaimana cara saya memandang identitas saya secara objektif, dan hal ini terus berlangsung hingga terakhir saya memutuskan untuk belajar di luar di Jepang. Tapi ada satu momen di mana saya mendapat sebuah kepercayaan diri untuk menantang ikatan primordial di kampung halaman saya, yakni kesempatan ketika saya mendapat arahan, bimbingan dari guru mata pelajaran ekonomi saya. Dia seorang Batak, marganya Sirait, Ibu Sirait saya panggil. Beliau luar biasa sekali ketika kelas 1 SMP, beliau mengajarkan saya tentang bagaimana pekerjaan itu adalah bagian dari ibadahnya. Dan dari sana saya terharu sekali bagaimana selama 30 tahun ini dia telah mengabdikan dirinya
sebagai seorang profesional tanpa mengenal kata lelah sama sekali. Dan sejak detik itulah saya jadi ingin tahu apa sih latar belakang dari beliau yang bisa membentuk kepribadian beliau yang sangat luar biasa itu. Dan oleh karena itu saya mulai menekuni belajar bahasa Batak, budaya-budaya Batak dari Hanunatolu, bagaimana sistem kekerabatan suku Batak Toba, tapi saya ya lebih spesifiknya itu. Dan dari saya mengenal istilah dari cinta kasih dari lagu-lagu, karya-karya seni. Kalau dalam bahasa Batak kita namanya holong, artinya kasih. Bagaimana dalam bentuk karya-karya seni itu orang Batak itu bisa mendeskripsikan cinta kasihnya terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap pasangan suami istrinya. Bahkan ada satu lagu yang namanya Anak Kokido Hamuraun Jala Hasangapun Diau. Anakkulah harta dan kemuliaan dari saya. Luar biasa sekali karena meskipun di budaya Tionghoa saya tahu orang tua saya itu sangat sayang sekali, menghargai saya, tapi tidak pernah ada sebuah ungkapan yang begitu jelas yang bisa saya dapatkan dari bahasa-bahasa lain selain bahasa Batak. Dan ya meskipun saya ditertawai oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat terdekat saya, katanya, oh kamu jangan suka sama orang Batak ya, kamu jangan nanti kawin sama orang-orang pegunungan ya. Saya tetap terima itu sebagai lumrah ya, karena saya juga tidak bisa menyalahkan orang tua atau kerabat-kerabat saya karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan itu untuk men-challenge, untuk menantangi keadaan mereka yang sudah dikotak-kotakan itu. Dan saya yakini spirit seperti inilah yang telah membangun sebuah confidence, sebuah kepercayaan diri bagi saya dalam menghadapi krisis, menghadapi konflik identitas saya setelah saya datang di Jepang. Setelah saya datang di Jepang, seperti yang telah diutarakan oleh Dr. Ridwan tadi, Dankeschön, tidak mengenal lagi istilah tentang apakah kamu Tionghoa, apakah kamu Buddhis, apakah kamu Islam atau apa. Saya di sini, ketika saya ditanya, saya adalah seorang Indonesia, tentu saja. Saya merepresentasikan negara saya, bangsa saya, dan negara saya. Meskipun pengalaman yang sangat berbeda sekali ketika saya di Medan, ketika saya dikelilingi hanya oleh orang-orang yang kebanyakan berbicara bahasa Hokkien, dan ketika saya terdampar seperti yang tadi udah bilangnya di Jepang, saya dipaksa untuk menjadi seorang duta, seorang representasi dari negara di mana saya dilahirkan. Saya mendapat kesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia yang sebenarnya bukan bahasa ibu saya ya, bahasa ibu saya bahasa Hokkien. Dan saya belajar bahasa Indonesia itu di sekolah, begitu. Tapi saya ditantang untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada murid-murid saya yang merupakan orang-orang Jepang. Dan juga ada satu kesempatan, sebuah kehormatan yang disematkan kepada saya, sebuah tanggung jawab disematkan kepada saya sebagai seorang duta persahabatan di Prefektur Kyoto. Dan ini sebuah panggilan ya ketika saya harus mempresentasikan tanah air saya. Ketika orang di Jepang menanyakan saya, Indonesia itu negara seperti apa sih? Saya kan bingung dan saya tidak boleh hanya mempresentasikan apa yang telah saya lihat dan telah saya alami di Medan saja. Saya harus bersikap objektif begitu. Jadi dari titik itulah saya mulai belajar untuk lebih mendalami Indonesia itu negara seperti apa. Dan seperti pepatah Melayu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, dalam proses saya mengenali Indonesia selama 7 tahun terakhir ini, sejak saya datang ke Jepang, saya semakin sayang, saya semakin bisa apresiasi negara saya. Dan ya, pengalaman hidup di luar tempurung, seperti kata judulnya Benedict Anderson, salah seorang peneliti yang sangat saya hormati dan kebetulan adalah guru dari Profesor Peter Carey. Terima kasih, Prof. Iya. Bagi saya menjadi Indonesia itu memberikan sebuah anschauung, sebuah pandangan dunia yang membebaskan saya dari belenggu-belenggu yang telah mengikat saya sebagai bagian dari ikatan primordial, apakah itu dari sisi suku, agama, atau etnis. Saya bisa menjadi seorang Indonesia di sini, merepresentasikan negara saya, tetapi pada saat yang sama saya juga bisa
merasa bangga dengan budaya saya, dengan heritage saya sebagai seorang Tionghoa Medan atau Tionghoa Selat. Ya, dan bagi saya itulah kedepannya jalan saya masih panjang untuk menjadi seorang Indonesia, seorang diaspora di sini. Terlebih saya juga adalah seorang Tionghoa, tapi itulah tadi menjadi seorang Indonesia awalnya memang agak sulit ya untuk terjal seperti yang Pak Udaya bilang tadi. Tapi it's very gratifying experience. Memang tidak mudah sih ya untuk menghadapi beberapa stigma-stigma yang ada, tapi bagi saya ini adalah sebuah pengalaman yang sangat membebaskan saya dari belenggu-belenggu masa lalu saya. Dan terakhir, sebelum saya menutup ini, harapan saya untuk Indonesia nih di ulang tahunnya yang ke-76. Sebagai yang paling muda di sini, saya berharap anak muda, generasi muda seperti saya, kita bisa membangun optimisme ya melalui pikiran-pemikiran. Meskipun kadang kita masih muda, ya dana masih terbatas, tentu saja. Tapi melalui pemikiran, melalui thoughts, the power of ideas and the power of thoughts, membangun sebuah optimisme, bagi saya itu perlu sekali di tengah dunia kita yang dibombardir oleh segala macam informasi-informasi yang membuat kita kehilangan percaya diri, optimisme, ketika kita melihat bangsa lain lebih bagus atau orang lain honeymoon di tempat yang lebih baik. Saya kira stop jadi kaum rebahan dan mari kita bangun sebuah spirit di mana kita bisa membangun sebuah ide atau pemikiran yang kita bisa kontribusi untuk keluarga, komunitas, atau negara kita pada akhirnya. Karena seperti apa yang diajarkan oleh keyakinan saya, pikiran ada segalanya. Gitu loh. Jadi kita punya pemikiran itu tidaklah mustahil kalau kita bisa merealisasikan itu di masa yang akan datang. Terakhir saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pertiwi dan sukses selalu dan akhir kata Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih. Oke, ya satu kebanggaan saya mendengar seorang anak muda, seperti Devin yang bicara dengan lantang keluar dari hati yang paling dalam. Terima kasih, Pak. Devin mengalami konflik yang luar biasa, yang tidak mudah untuk seorang anak muda. Tetapi saya punya satu keyakinan, disitulah identitas diri, ya. Dan beliau, artinya Devin sini tidak menyalahi. Kita lahir dari satu keluarga yang punya warna sendiri. Dan warna itu pasti diwarnai oleh sesuatu. Kalau saya boleh mengatakan dalam kata bahasa Inggris, the past color our present, but we choose the color of our future. Artinya, pengalaman orang tua didiskriminasi. Diskriminasi ini pun layernya banyak. Tadi kalau dikatakan primordial, bagaimana sesama anak satu suku pun bisa terjadi, satu agama pun juga bisa terjadi. Karena kalau konflik itu terjadi dari kelompok-kelompok, artinya kalau tadi seorang orang Bagan ini Bagan Siapi-api ya, Lalu sementara yang di Medan yang merasa lebih kota lebih besar karena yang mereka tahu kalau Bagan Siapi-api yang saya tahu nih, mungkin correct me if I'm wrong, Bagan Siapi-api cuma taunya nangkep ikan aja, ikan asin aja di sana. Padahal dia lupa kalau tanpa Bagan Siapi-api ya mungkin juga nggak bisa dikirim ke Medan itu ikan asinnya ya. Nah, jadi pengertian di sini adalah bagaimana di antara sesama anak bangsa, sesama suku, sesama etnis pun terjadi. Jadi apa yang namanya melihat adalah grup yang lebih besar, atau yang lebih tinggi, yang lebih kotak terhadap yang rendah. Jadi kalau kita semua pembicara hari ini yang luar biasa adalah sudah keluar dari titik-titik yang tadi level, mulai dari Agus yang bicara tentang bagaimana melihat dirinya sendiri, ya dia mengarungi sampai ke Afghanistan, semua negara yang pakai stand semuanya, lalu kembali dan bahkan sekarang ini keluar lagi kemana-mana. Nah ini perjalanan ini adalah mencari jati diri. Jati diri ada dua. Yang pertama adalah siapakah kita. Lalu yang kemudian pertanyaan yang sama, mau kemana kita? Ya, dan itulah akhir dari sebuah perjalanan pada titik yang sama bahwa kita kembali ke fitrah, yaitu bahwa yang kita cari adalah identitas kemanusiaan. Bahwa kita hanya tahu satu ras di bumi ini yang saling
menghormati. Ya, kalau tadi Dr. Iwan mengatakan, I don't care agama Anda, percayaan Anda itu urusan Anda pribadi. Tapi inilah prinsip kita tanpa kita mengusik yang lain juga. Kalau saya boleh konklusikan, bisa saya sharing screen. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf, mungkin salah satu perbedaan kalau webinar yang dilakukan oleh Pertiwi. Kami tahu bahwa sementara orang membatas waktu, tetapi kami merasakan waktu yang mahal adalah bagaimana orang-orang yang mau berkontribusi, sharing ideas, sharing segalanya buat kita. Jadi ya tanpa mengenal lelah, ya. Jadi kami akan close dengan satu share screen dari saya. Apa sih kebangsaan itu? Oke, kita hari ini mengatakan kita merayakan ya menjelang 2 hari, udah bukan 2 hari nih, udah 1,5 hari lagi ya, yaitu kemerdekaan Indonesia ya 17 Agustus yang ke-76. Kita tahu bahwa menjadi warga negara itu sebetulnya ada 3 ya menjadi yaitu karena asas keturunan orang Indonesia yang dari warga negara Indonesia. Kalau tadi dengar bagaimana teman kita Ridwan ya harus berjuang mencari yang namanya SBKRI itu juga ya harus dibayar mahal dengan waktu, dengan segala tekanan-tekanan ya. Padahal secara hukum ya kalau kita menjadi warga negara itu ya bisa secara otomatis karena kebetulan Indonesia menganut yang namanya jus sanguinis ini, yaitu pertalian darah. Kalau orang tuanya sudah warga negara Indonesia maka otomatis anaknya menjadi warga negara. Ya. Lalu ini di Australia di sini ada asas keturunan berdasarkan tempat kelahiran. Saya tinggal di Australia, anak saya lahir di sini dari orang tua yang punya PR, maka dia bagi mata Australia adalah menjadi warga negara Australia. Tapi bulan Maret kemarin anak saya menolak kewarganegaraannya karena tetap masih menginginkan warga negara Indonesia. Nah, dan ini juga mungkin satu pembelajaran buat kita semua. Mungkin kalau ada yang di kepemerintahan mendengar bahwa warga negara sekarang itu ya itu bisa dibeli. Jadi ada kewarganegaraan yang berdasarkan investasi. Ya. Nah, padahal sesungguhnya yang diinginkan adalah menjadi warga negara, yaitu ya apa sih nasionalisme? Banyak nasionalisme di Indonesia. Kalau tadi Pak Peter Carey yang sudah 20 tahun lebih, dia lebih Jawa daripada sekedar orang yang mengatakan lahir di Jawa atau tahu dengan Jawa. Bagaimana seorang Agus ya, dia lebih Jawa dan lebih Indonesia ya daripada yang sekedar Indonesia. Padahal dia lahir dari keluarga Tionghoa ya, yang memang sengaja dikirim ke Tiongkok untuk mencari identitas Tionghoanya, tetapi dia tahu bahwa bumi dia ada di Jawa. Nah, ini sebuah paradok yang kita tahu bahwa produk hukum itu banyak sekali ya. Bagaimana menjadi warga negara Indonesia itu mudah bagi orang-orang yang cuma mencari opportunities. Artinya pemain ya umumnya saya nggak mengatakan 100% ya, tetapi kita tahu bagaimana ya dengan naturalisasi itu ya bisa pemain sepak bola dalam 3 tahun kemudian dia menjadi warga negara Indonesia. Sebaliknya orang-orang yang berbakti melakukan sesuatu untuk Indonesia ya mau menjadi warga negara itu tidak mudah. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah Indonesia lahir sebagai negara bangsa, bukan negara yang berdasarkan etnis, ras, suku, atau agama, dan dibangun atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu konsensus kebangsaan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Dan kita ingat kata bijak dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan orang Indonesia adalah siapa saja yang menganggap Indonesia tanah airnya, tak peduli apakah ia Indonesia murni ataukah ia punya darah Cina, Belanda, dan bangsa Eropa dalam jasadnya. Nah, keindonesiaan ini penting kita tanamkan pada setiap orang, dan khususnya tadi juga dikatakan oleh Dr. Ridwan, menjadi Indonesia adalah integrasi kebangsaan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan pandangan kita tetap tentang Indonesia, bukan karena suku, agama, dan etnisitas. Jadi karena inilah yang kita rasakan Indonesia sebagai rumah bangsa. Jadi kita walaupun kita jauh di mata
seperti tadi Hanisan, yang nggak tahu dia sudah tidur atau masih ada di sini, ya karena sudah jam 1 ini, jam 1:30 malam. Masih. Ya, inilah semangat keindonesiaan kita. Ya, begadang untuk satu. Ya, ini bukan melelahkan. Ya, bagaimana jauh di mata. Ya, tapi tetap. Ya, yang namanya Indonesia kita tahu. Tapi tadi juga dikatakan oleh Hanisan bahwa beliau betul-betul tahu aturan. Ya, karena bisnis catering di sini nggak bisa seenaknya kayak di Indonesia. Setiap rumah tangga bisa bikin makanan. Ya, lalu mau dijual karena semuanya harus license. Nah, sebetulnya Indonesia pun mengarah dan harus mengarah ke situ bahwa semuanya ada aturan. Jadi saya mengatakan bahwa kalau saja hukum itu menjadi panglima di negara kita, ya, karena hukum adalah sebuah konsensus. Sama seperti tentang siapa yang berhak mengatakan saya orang Indonesia, bukan karena dia lahir sebagai etnis sesuatu, ya, atau dia agama mayoritas atau apa, tetapi apa sikap dan apa yang dia lakukan dan sekaligus ya tanggung jawab dia sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi dari saya katakan adalah bahwa negara adalah rumah bangsa. Oleh karenanya kita lakukan yang terbaik. Tadi jauh di mata tapi tetap di hati. Kebetulan slogan yang dipakai oleh Hanisan juga ya, tapi hatinya beda, dia hatinya pakai HATTE ya, oke. Tapi itu jargon yang luar biasa ya, oke. Nah, jadi kebanggaan menjadi Indonesia dan sekaligus kita merayakan kebinekaan kita. Kalau tadi dalam, coba bayangkan, yang biasa menjadi luar biasa, makanan-makanan yang cuma dikenal 1, 2, 3 yang merupakan rumahan, tapi di tangan seorang Hanisan menjadi makanan yang punya kelas internasional, tanpa bermaksud juga menjatuhkan makanan yang sudah dipopulerkan sebelumnya. Nah, inilah kalau Indonesia kita perlakuan seperti gini, kita tidak lagi segmental, tidak lagi masuk pada terperangkap dengan primadonial. Indonesia itu kaya. Kita boleh banggakan ya betapa diversity kita, ya betapa kalau tadi Agus mengatakan ya mengelana dari luar negeri lalu sekarang sampai ke tapal batas, yang namanya batas sudah bingung kita ya karena udara dengan air itu tidak ada garisnya. Oke, jadi kebangsaan inilah yang menjadi batas kenegaraan kita. Jadi dari saya adalah bahwa dengan integrasi semua anak bangsa, ya kesatuan negara Republik Merah Putih ini akan tetap berkibar. Jadi pada malam ini kita semua setuju untuk mengatakan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76 ya. Dan kita harapkan Indonesia tidak hanya seumur 100 tahun, tapi bisa abadi. Seperti lagu yang kita sering kita dengung-dengungkan. Jadi terima kasih dari saya semuanya, dan ini pasti udah pada letih dan ngantuk ya. Saya juga lapar. Saya kembalikan kepada Ineke untuk menutupnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udaya. Demikianlah webinar kami pada malam hari ini. Walaupun jalan terjal untuk menjadi Indonesia ada, tapi kita tetap cinta Indonesia dan bagaimana kita begitu menghayati umur atau ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi ataupun menjadi sebuah ya inspirasi yang baik buat Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Sekali lagi saya boleh umumkan bahwa kami, mohon maaf, kami tidak bisa men-share atau membagikan materi dalam webinar ini karena ini merupakan hak intelektual dari masing-masing para pembicara. Tapi Bapak Ibu masih bisa menonton ya kembali acara ini di YouTube dari Museum Benteng Heritage. Saya sudah share tadi dan host Kohanhan juga sudah share link dari YouTube dari Museum Benteng Heritage. Maupun info-info Pertiwi bisa juga didapat di dalam Facebook dan Instagram dari Info Pertiwi. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bertahan sampai malam ini. Masih ada 100 lebih. Ya, kita foto yang bertahan ini semua, tolong kita foto rame-rame. Karena ini malam khusus buat saya. Jadi tolong semuanya dinyalakan, oke. Memang saya ngetes untuk sebuah kebangsaan, kalau waktu yang membatasi berarti perlu juga dipertanyakan, kecuali memang harus ada appointment ya, oke. Kalau besok nggak ngapa-ngapain, apalagi yang lockdown ya, oke. Daripada begadang main ceki
Ya, oke. Nah, kita fotonya semua dinyalakan. Tolong panitia untuk host untuk memotret kita semua. Jadi khusus ya, kita bertahan sampai 107 orang hari ini. Ya, ya, Pak Bun. Nah ini di Melbourne ya, udah jam 2 dia. Halo Pak Udaya. Ayo kita nyalain semua, silakan. Ayo kita foto dulu. Udah berantakan ini. Iya, mata udah tinggal satu watt. Inilah demi Indonesia semuanya ya. Berantakan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Udah ada fotonya, tampangnya ada. Jadi tetap itu nanti. Oke. Nggak apa-apa. Berantakan Ini Airin udah tidur nih. Ada Ibu Miranda Gultom kalau nggak salah. Oh, Ibu Miranda, terima kasih kalau masih ada Ibu Miranda. Ya, makanya. Bu Hera masih Selamat malam. Halo, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih ya. Ya, ini kita bagaimana sharing. Saya masih punya utang nih dengan Bu Miranda ya. Oke, kapan mau ke museum nih? Kapan nih? Ya. Saya masih di lock up, bukan lockdown lagi di Perth. Oke, Bu Miranda, terima kasih sekali ya. Selamat malam, Pak Udaya, Susi. Ya, selamat malam. Pak Udaya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, kita foto dulu nih. Ayo, sama-sama semua. Gak apa-apa, malam ini kita rayakan. Selamat malam, Pak Udaya. Tuh ada Udaya juga tuh. Udaya Sakya, adik saya. Selamat malam, Pak Akmal. Ya. Pak Udaya, selamat malam, Pak Udaya. Susi. Waduh, ya selamat malam. Selamat malam. Susi. Nah, ini Susi ini Susi Kohar ini cucunya Kwetek Hwai itu, oke, sastrawan pertama Indonesia. Oke, Alex Chung nih, Alex, ayo fotonya Alex. Oke, silakan. Ya. Pak Udaya, sudah. Selamat malam. Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih. Ya, oke, Pak Kresno. Terima kasih Surabaya. Agus. Ini Agus. Herianto. Wah. Siapa? Tuh Agus ada susu tuh. Ada susu Cinping. Kalau ini susu Cinpeng itu susu Cinping. Okay. Nah, kalau bilang kalau ini Sen Cinping ya. Ini aktif banget. Baik. Jadi kita akhiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesetiaannya sampai malam ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu bisa mendapatkan acara-acara berikutnya di Info TV dan Instagram. Pak Joni, terima kasih semuanya. Oke, selamat malam. Salam budaya dan Rahayu Indonesia. Oke, semoga pandemik. Oke, ya, dan kita bisa ketemu ke Jogja kemana. Oke, Pak Bun.